Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan, kami dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 2 Itkeswiyata Husada Samarinda. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Askep Persalinan dan BBL dengan dosen pengampu Ibu Hesri Nurhapipa STTMKEP. Kali ini kami akan membahas tentang mekanisme persalinan. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan mekanisme persalinan itu? Jadi, mekanisme persalinan atau proses persalinan adalah rentetan gerakan pasif janin pada persalinan, berupa penyesuaian bagian terendah atau kepala janin terhadap jalan lahir atau panggul pada saat melewati jalan lahir. Pada mekanisme persalinan, terdapat 7 gerakan utama yang disebut juga dengan gerakan kardinal. Berikut adalah gerakan tersebut. Yang pertama, masuknya kepala janin ke pintu atas panggul atau PAP. Yang kedua, penurunan kepala janin atau descent. Yang ketiga, fleksi. Yang keempat, putaran paksi dalam. Yang kelima, ekstensi. Yang keenam, putaran paksi luar. Dan yang ketujuh, ekspulasi. Lalu, bagaimana 7 gerakan tersebut terjadi? Mari kita pelajari berikut ini. Yang pertama, engagement atau masuknya kepala janin ke pintu atas panggul. Gerakan ini terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian terendah janin yang biasanya merupakan kepala telah memasuki station 0 atau lebih rendah. Pada nullipara, engagement terjadi pada akhir kehamilan. Namun, pada multipara dan beberapa nullipara lainnya, engagement terjadi pada awal persalinan. Lalu yang kedua yaitu descent atau turunnya kepala janin. Gerakan ini terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Descent atau penurunan terjadi akibat 3 kekuatan, yaitu tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung kontraksi fundus pada janin, dan kontraksi diafragma, serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan. Descent ini juga dipengaruhi oleh kekuatan mengejan ibu. Di sini ada 2 istilah, yaitu sinklitismus dan asinklitismus. Sinklitismus yaitu ketika sutura segi tali sejajar dengan diameter transversa atau sumbu jalan lahir. Lalu ada asinklitismus. Asinklitismus terbagi menjadi 2. Yang pertama ada asinklitismus anterior, yaitu ketika sutura segi talis mendekati promontorium, sehingga osperiental depan lebih rendah dibanding osperiental belakang. Lalu yang kedua ada asinklitismus posterior, ketika sutura segi talis lebih condong ke simfisis pubis sehingga osperiental belakang lebih rendah dibanding osperiental depan. Gerakan yang ketiga yaitu fleksi. Segera setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks dinding panggul atau dasar panggul, maka dalam keadaan normal, fleksi akan terjadi dan dagu akan didekatkan ke arah dada janin. Gerakan ini disebabkan oleh yang pertama, persendian leher dapat berputar ke segala arah, termasuk mengarah ke dada. Yang kedua, letak leher bukan di garis tengah, tapi ke arah tulang belakang, sehingga kekuatan his dapat menimbulkan fleksi kepala. Yang ketiga, terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus, sehingga dagu lebih menempel pada tulang dadap janin. Yang keempat, kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tahanan, sehingga memaksa kepala janin mengubah kedudukannya menjadi fleksi. Pada saat fleksi ini, diameter fronto-occipitalis yang berukuran 11,5 cm digantikan oleh diameter suboccipitobrachmatica yang berukuran 9,5 cm, sehingga kepala akan masuk ke panggul dengan ukuran yang terkecil. Gerakan yang keempat yaitu putaran paksi dalam atau internal rotation. Gerakan ini adalah pemutaran bagian terendah janin dari posisi sebelumnya ke arah depan sampai ke bawah simfisis. Gerakan ini merupakan upaya kepala janin untuk menyesuaikan dengan bentuk jalan lahir, yaitu bidang tengah dan pintu bawah panggul. Gerakan yang kelima yaitu ekstensi atau kepala mendongak. Gerakan ini merupakan gerakan di mana oksiput berhimpit langsung pada margo interior simfisis pubis. Penyebabnya dikarenakan sumbu jalan lahir pada pintu bagian bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas, sehingga kepala harus menyesuaikan dengan cara ekstensi agar dapat melaluinya.
Lalu gerakan yang keenam ada putaran paksi luar atau external rotation, merupakan gerakan memutar ubun-ubun kecil ke arah punggung janin. Bagian belakang kepala berhadapan dengan tuba ischiadikum kanan atau kiri, sedangkan muka janin menghadap ke salah satu paha ibu. Kepala mengadakan putaran restitusi untuk menghilangkan tersi pada leher dan menyesuaikan ke sisi kepala dengan bahu janin. Lalu, yang terakhir adalah ekspulasi, merupakan pengeluaran janin dengan memegang bib parietal bayi dengan kedua tangan. Maka dapat dilahirkan bahu depan terlebih dahulu, kemudian bahu belakang. Bahu depan akan tampak di bawah simfisis dan perineum akan diregang oleh bahu belakang. Kelahiran bahu depan menjadi hipomaklium bahu belakang dan bagian tubuh lainnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang mekanisme persalinan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.